Shalom, semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya di YouTube channel Marogo Tumangken. Kesempatan kali ini ya, di sini saya akan berbagi pengalaman juga kepada kalian tentang menjaga spring itu biar sekiranya bertahan lama. Kalau pengalaman saya sih untuk jaga springnya itu, hal pertama itu rajin-rajinlah P2H. Ada beberapa P2H sebetulnya sebagai seorang supir yang harus kalian terapkan. Ada 1, 2, 3 kali mungkin. Paling minim saya 3 kali melakukan P2H. Pertama P2H sebelum berangkat kerja. Dan yang kedua P2H saat di antrian mengisi muatan. Dan yang ketiga, P2H sedang mengantri di pelabuhan ataupun setelah dumping muatan tersebut atau bongkar muatannya. Jadi saya melakukan pola-pola seperti itu terus, berpatokan dari P2H terus pokoknya, selalu di P2H. Jadi otomatis kan pas kita melakukan pemeriksaan seperti itu, tak hanya spring juga yang kita periksa. Paling kita periksa itu spring, iya jelas, U-boltnya dan komponen-komponen lainnya, apalagi tayernya bocor atau enggak, baut rodanya ada yang longgar atau enggak. Karena setiap saat pun, kapanpun itu benda-benda itu tersebut, komponen-komponen itu tersebut bisa terjadi kerusakan ya. Kalau untuk spring kalian bisa melakukan gimana ya? Itu kan di P2H tadi. Sekarang di cara membawa unit. Nah, ini yang paling penting. Cara kita mengoperasikannya itu seperti apa? Seperti cara kita memprediksi lubang. Apakah lubang ini kita bisa hindari atau tidak bisa kita hindari atau seperti apa? Nah, seperti itu ya. Jadi kita memang sebagai seorang supir ini kita memang dituntut berat soal mengenai insting. Sakit kepala kalau mengenai ini, aduh. Jadi kalau untuk menjaga springnya, pengalaman saya selalu menjaga ayunan mobil itu, dia ayunannya ketika melewati jalan rusak, saya selalu berusaha ayunan mobilnya itu selalu seperti ombak. Karena pengalaman saya dulu pernah terjadi beberapa hari yang lalu di belakang saya waktu itu yang membuntuti saya itu kebetulan senior saya satu grup saya. Sekalinya di depan itu ada lubang besar. Ya mau ndak mau saya langsung tabrak aja. Udah jarak seperti ini, udah jarak sekitar 20 meter lah baru kelihatan lubangnya. Ya mau ndak mau langsung sambar aja. Apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu dia, saya loncat seperti kuda. Tapi spring saya tetap aman. Karena apa? Di saat terjadinya benturan di situ, saya tidak melakukan pengereman sama sekali. Malah justru jujur saya tambah gas waktu itu daripada ngerem. Karena kenapa? Kalau kamu ngerem, itu pasti spring kamu itu bakal patah. Ada aja salah satunya bakal patah. Kemungkinan besar maksudnya. Kemungkinan besar spring kamu itu ada yang patah salah satu. Nah, seperti itu. Kalau kita ngerem, otomatis bebannya jadi kayak semacam bertambah gitu. Nah, bobot jadi kayak semacam bertambah pokoknya di beban springnya itu. Ya, kira-kira seperti itu lah pokoknya. Kalau terjadi benturan yang tiba-tiba seperti itu, saran saya mending jangan direm. Tiba-tiba 20 meter dari depan kita udah, sekalinya ada lubang, jangan langsung refleks ngerem, jangan. Itu potensinya kemungkinan besar kamu akan mengalami patah spring atau patah U-bolt. Untuk ayunan, oke. Kalau pas ayunan kalian itu, usahakan ayunan kalian ya pas kena terjadi benturan kan di lubang, pak kena lubakan seperti itu,
kalian harus tetap menjaga ayunannya seperti ayunan ombak gini. Ayunan kayak ombak gitu kan. Sebutan saya sih ayunan ombak itu. Jadi ya begitulah. Masing-masing orang kan ada bahasa-bahasa tersendiri. Kalau saya, sebutan saya itu ayunan ombak. Jadi kalian usahakan pokoknya. Usahakan sebisa mungkin gunakan insting kalian. Bagaimana ketika terjadinya benturan antara tire bagian kiri dan tire bagian kanan itu dia jadi sama, sehingga unitnya itu menjadi kayak ayunannya seperti ombak di saat jalan-jalan yang tidak mulus seperti ini, jalan-jalan yang bergelombang. Karena apa? Kalau untuk ayunannya seperti itu, beban muatannya itu sama antara kiri dan kanan. Ya walaupun ngayun, saya sudah mengalaminya sampai lompat kayak kuda lah pokoknya. Jadi gimana ya, seperti itu kata saya tadi, kalau pas adanya muatan terus lobakannya itu kalau pas adanya muatan, kalian harus tetap menjaga ayunannya seperti ayunan ombak. Springnya bisa aman. Kenapa bisa aman? Ya seperti itu kata saya tadi, kalau ayunannya seperti ombak, otomatis beban muatannya itu terbagi sama rata. Walaupun kita kayak kuda, bobot muatannya terbagi antara tire kiri dan tire kanan. Jadi kerjanya, tugasnya menahan beban itu jadi terbagi. Kalau misalkan ini 30 ton ya, misalkan ini 30 ton, jadi kalau ayunan seperti ini jadi sama, kiri 15 kanan 15, seimbang gitu. Nah beda lagi ceritanya kalau pas kita lewati jalan yang bergelombang terus ayunannya seperti ini, ayunan ke kiri dan ke kanan seperti itu, keseringan seperti itu. Menurut saya yang paling beresiko itu ya spring sama ada tiga komponen. Spring bisa patah, bisa cepat patah, U-boltnya juga, dan yang terakhir torque root, karet torque rootnya itu yang busingnya yang ditokrut kan itu ada karet. Nah itu kalau sering melenggang seperti itu, 3 komponen itu yang sering rusak. Kalau ayunan ke kiri dan ke kanan seperti itu, otomatis kita pelan-pelan seperti ini aja, santai, nggak usah buru-buru. Kalau ayunan kita ke kiri dan ke kanan kan itu bisa patah spring bro, ya itu. Nah seperti ini kalau terlalu cepat bisa spring kita patah. Kalau ayunan ke kiri kayak seperti tadi bisa patah, ada salah satu spring yang patah. Kita kalau melakukan di jalan lenggangan seperti ini, nah lenggangan ke kiri dan ke kanan, ini kan ke kiri, pelan-pelan aja, pakai perasaan bawa mobil. Mobil ini, unit ini membutuhkan perasaan kita juga bro. Tak hanya pacar kamu yang membutuhkan perasaan kamu, tak hanya keluarga kamu yang membutuhkan perasaan kamu, tak hanya anak-anak dan istri kamu membutuhkan perasaan kamu, tapi kalau kamu di dalam unit ini, ya unit ini membutuhkan perasaan kamu. Walaupun kamu seorang pemula, tapi perasaan kamu one heart lah ceritanya. One heart, harus satu hati, satu jiwa dengan unit. Kita kalau pakai perasaan bawa mobil bisa awet, bisa tahan. Ya pasti ada kerusakan, tapi kan bisa lama, jangka waktu perbaikannya lama. Itu dia karakter supir yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bisa menjaga unit sebaik mungkin, bisa menjaga unit agar perbaikan atau kerusakannya itu bisa lama, selama-lama mungkin. Tapi kalau ketemu supir yang hari ini baru nyepring, besok nyepring lagi, kan perusahaan kan nggak mau rugi juga cuman karena spring terus. Pasti semua perusahaan nggak mau rugi lah. Nah itu dia maksud saya. Jadi bijaklah menjadi seorang supir truk. Nggak usah terlalu menyombongkan diri bawa mobil, mentang-mentang sudah bawa mobil truk sepertinya kita main-main laju aja, main hantam. Karena sebetulnya aslinya seorang supir truk itu tak hanya lincah saja mengemudikan unit besar. Seorang senior itu harus bisa menjaga unit ini agar kerusakannya itu sedikit, seperti itu. Oke ya, semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman untuk sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa support channel YouTube
Marco Tumangken. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.